Ayu Purnaisila Ferdiana dari 10 IPA 8. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana penyebaran Islam di Indonesia. Nah, jadi penyebaran Islam menurut sejumlah catatan, menurut Thomas Walker Arnold, sulit untuk menentukan bilakah masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja sejak abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk abad ke-7 Masehi. Orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang Cina. Hinggalah pada pertengahan abad ke-8, orang Arab telah sampai ke Kanton. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Nah, pendapat pertama dari Ahmad Mansur Suryanegara mengikhtiarkan teori masuknya Islam dalam 3 teori besar. Pertama, teori Gujarat India, yaitu Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat atau India. Yang kedua, melalui teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Mereka berargumen akan fakta bahwa banyaknya ungkapan dan kata-kata Persia dalam hikayat-hikayat Melayu, Aceh, dan bahkan juga Jawa. Selain itu pula, temuan Marco Polo juga menyatakan sebagai dampak interaksi orang-orang Perlak di Sumatera Utara. Mereka telah mengenal Islam selama masa-masa ini, dinyatakan oleh Van Leur dan Skrieke bahwa penyebaran Islam lebih terbantu lewat faktor-faktor politik alih-alih karena niaga. Pandangan lain dari A.H. Jones dan S.Q. Fatimi menyebutkan penyebaran Islam bertumpu pada iman dan bersedia menggunakan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dan mengisinya kembali dengan semangat yang lebih Islami. Melalui Kesultanan Tidore yang juga menguasai tanah Papua sejak abad ke-17, jangkauan terjauh penyebaran Islam sudah mencapai Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kalau ahli sejarah Barat menganggapan bahwa Islam masuk Indonesia mulai abad 13 adalah tidak benar. Menurut Abdul Malik Karim Abdullah berpendapat bahwa pada tahun 625 sebuah naskah Tiongkok mengabarkan bahwa menemukan kelompok bangsa Arab yang telah berpemukim di pantai barat Sumatera atau Barus. Pernyataan yang hampir senada dikemukakan Arnold bahwa mungkin Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad-abad awal Hijriah. Meskipun kepulauan Indonesia telah disebut-sebut dalam tulisan ahli-ahli bumi Arab, di dalam Tarikh Cina telah disebutkan pada 674 Masehi orang-orang Arab telah menetap di pantai barat Sumatera. Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, semasa pemerintahan Khilafah Islam Utsman bin Affan, yaitu pada tanggal 644 sampai 656 Masehi, memerintahkan mengirimkan utusannya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara. Pada saat itu namanya adalah Kalingga. Hasil kunjungan dua duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga, adalah masuk Islam. Namun menurut Hamka sendiri itu terjadi pada tahun 42 Hijriah atau 672 Masehi. Dan pada tahun 718 Masehi, Raja Sriwijaya atau Sri Indrafirman setelah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu dinasti Umayyah, pernah berkirim surat dengan Umar bin Abdul Aziz sekaligus berikut menyebut gelarnya dengan 1000 ekor gajah berdayang ingan pengasuh di istana 1000 putri dan anak-anak raja yang bernaung di bawah payung panji. Baginda berucap terima kasih akan kiriman hadiah dalam hal ini. Hamka mengutip pendapat S.Q. Fatimi yang membandingkan dengan The Forgotten Kingdoms Kiniger bahwa memang yang dimaksud adalah Sriwijaya tentang Muara Takus yang dekat dengan daerah yang banyak gajahnya, yaitu Gunung Suliki. Apalagi dalam rangka bekas candi di sana dibuat patung gajah yang agaknya bernilai ana. Tahun surat itu disebutkan Fatimi bahwa ia bertarik 718 Masehi atau 75 Hijriah. Dari situ, Hamka menempatkan bahwa Islam telah datang ke Indonesia sejak abad pertama. Selain itu, fakta yang juga tidak bisa diabaikan adalah bahwa adanya kitab Harul Haq fi Silsilah Raja Firlak yang tulis Abu Ishaq al-Makrani al-Fasi yang berasal dari daerah Makran, Balonistan, menyebutkan bahwa kerajaan Perlak didirikan pada 225 Hijriah atau 847 Masehi, diperintah berturut-turut oleh 8 sultan. Bukti lain memperlihatkan telah munculnya Islam pada masa awal dengan bukti tarikh nisan, yaitu Fatimah binti Maimun di Gresik. Untuk menjelaskan bagaimana metode penyebaran Islam di Indonesia, Arnold mengutip catatan yang dikutip dari C. Semper pada bahwa para pedagang muslim menggunakan bahasa dan adat istiadat orang tempatan.
Setelah mengadakan pernikahan dengan orang setempat, pembebasan budak, maka ia tetap mengadakan perserikatan dan tak lupa tetap memelihara hubungan persahabatan dengan golongan aristokrat yang juga telah mendukung kebebasannya. Para pedagang ini tidaklah datang sebagai penyerang, tidak pula memakai pedang ataupun memakai kelas atas guna menekan kaula-kaula rakyat. Namun dakwah dilakukan dengan kecerdasan dan harta perdagangan yang mereka punya lebih mereka utamakan untuk modal dakwah. Selama masa-masa abad pertengahan ini, pedagang-pedagang muslim turut memberi andil dalam bertumbuhnya perdagangan dan kota-kota yang terlibat di sana. Bersamaan dengan kegiatan dagang orang Tionghoa dari dinasti Ming, Gresik, Malaka, dan Makassar berubah dari kampung kecil menjadi kota-kota besar dengan penduduk 50.000 jiwa. Begitupun untuk Aceh, Patani, dan Banten. Dan pada masa kolonial pada abad ke-17 Masehi atau tahun 1600 Pada abad ke-17 Masehi atau tahun 1601, kerajaan Hindia Belanda datang ke Nusantara untuk berdagang. Tetapi ada perkembangan selanjutnya, mereka menjajah daerah ini. Belanda datang ke Indonesia dengan kamar dagangnya VOC. Sejak itu hampir seluruh wilayah Nusantara dikuasai kecuali Aceh. Saat itu antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerjasama. Hal ini yang menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong. Dengan sumuliatul atau kesempurnaan Islam yang tidak ada pemisahan antara aspek-aspek kehidupan tertentu dengan yang lainnya, ini telah diterapkan oleh para ulama saat itu. Ketika penjajahan datang, para ulama mengubah pesantren menjadi markas perjuangan, para santri atau peserta didik pesantren menjadi junullah atau pasukan Allah yang siap melawan penjajah, sedangkan ulamanya menjadi panglima perang. Potensi-potensi tumbuh dan berkembang pada abad ke-13 menjadi kekuatan perlawanan terhadap penjajah. Ini dapat dibuktikan dengan adanya hikayat-hikayat pada masa kerajaan Islam, yang syair-syairnya berisi seruan perjuangan. Para ulama menggelorakan jihad melawan penjajah Belanda. Dan di akhir abad ke-19 muncul ideologi pembaruan Islam yang diserukan oleh Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ulama-ulama Minangkabau yang belajar di Kairo, Mesir pada banyak berperan dalam menyebarkan ide-ide tersebut. Di antara mereka ialah Muhammad Jamil Jambek, dan pembaruan Islam yang tumbuh begitu pesat didukung dengan berdirinya sekolah-sekolah pembaruan seperti Adablah, Diniyah Putri, dan Sumatera Tawalib. Pada tahun 1906, Tahir bin Jalaluddin menerbitkan koran pembaruan Al-Iman di Singapura, dan 5 tahun kemudian di Padang terbit koran di Mingguan Al-Munir. Nah, sekarang sebagian besar umat Islam di Indonesia berada di wilayah Indonesia bagian barat seperti di Pulau Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan untuk wilayah timur, penduduk muslim banyak yang menetap di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Dan enklave tertentu di Indonesia Timur seperti Kabupaten Alor, Fakfak, Haruku, Banda, Tua, dan lain-lainnya. Pengadaan transmigrasi dari Jawa dan Madura yang secara besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Soeharto selama 3 dekade ke wilayah timur Indonesia telah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk muslim di bagian sana. Nah, sekian sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.